Halo semuanya, selamat datang kembali di Story. Di video sebelumnya Wu Zhou tercengang saat melihat masakan yang dibuat oleh King Mao sehingga dia pun berpikir itu bukanlah masakan melainkan sebuah racun. Nah, sebelum itu alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, komen, serta notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video barunya. Dan terima kasih yang sudah mampir, semoga dapat menemani waktu senggang kalian. Oke, kalau sudah mari lanjutkan pembahasannya. Setelah itu Wu Zhou yang telah melihat masakan King Mao seperti sebuah racun, seketika dia tersenyum mengatakan kalau dia tidak benar-benar lapar. Tentunya mendengar alasan tersebut, King Mao langsung bersedih sembari bilang kalau gitu pertama kalinya dia berada di dapur, jadi mungkin beberapa dari mereka tidak akan terasa begitu enak, jadi tidak apa jika dia tidak mau mencicipinya. Melihat ayangnya bersedih, sontak Wu Zhou menjadi panik, berusaha menenangkannya, mengatakan kalau dia bukannya tidak mau mencicipinya, karena dia sudah yakin rasanya akan sangat mengagumkan. Namun di sana King Mao tidak mempercayai alasannya tersebut, sehingga Wu Zhou dengan tekad baja langsung mengambil masakan tersebut bermaksud mencicipinya sembari mengatakan di benaknya kalau dia tidak peduli meskipun akan mati setelah memakannya, karena dia tidak bisa membiarkan King Mao merasa sedih. Tapi kemudian pada saat itu datanglah Yun Feng yang memberitahu bahwa dia sudah membeli halaman di sebelah, karena itu mulai sekarang mereka adalah tetangga. Menanggapi itu Wu Zhou seketika menghentikan pergerakannya dan tersenyum jahat mengatakan dia datang pada waktu yang tepat. Tentunya melihat senyum jahat mencurigakan itu, Yun Feng langsung ketakutan bertanya apa yang akan dia lakukan kepadanya. Namun Wu Zhou tidak menghiraukannya, seketika masakan yang ada di tangannya langsung diberikan kepada Yun Feng. Bersamaan Wu Zhou bertanya bukannya dia ingin puisi, karena itu makanlah. Maka dia akan menulis 10 puisi untuknya. Kemudian setelah Wu Zhou memberikan masakan itu, terlihat Yun Feng di sana sudah tidak sadarkan diri. Bersamaan Wu Zhou berkata kepada King Mao bahwa masakannya telah habis, bahkan saking mantapnya langsung habis dalam sekejap. Oleh karena itu mengapa tidak mempersiapkan masakannya lebih banyak lagi? Tentunya mendengar itu King Mao sangat senang mengatakan dia akan membuat lebih banyak lagi. Hingga beberapa waktu pun telah berlalu, di luar halaman terlihat Wu Zhou yang membawa Yun Feng yang keadaannya nampak sangat kacau. Dengan Wu Zhou di sana mengatakan yang intinya dia sangat menyesal harus mengorbankannya, karena itu kontribusinya akan selamanya diingat. Lalu tidak berselang lama muncullah seseorang menghadang sembari bertanya apakah dia Wu Zhou. Lantas Wu Zhou membenarkan itu dan balik bertanya siapakah dia. Kemudian seseorang itu seketika tersenyum jahat sekaligus langsung menerjang mengatakan kalau dia seseorang yang akan mengirimnya ke akhirat. Tentunya mendapatkan serangan mendadak tersebut, Wu Zhou dengan cepat menghindarinya sekaligus langsung melempar Yun Feng yang masih belum sadar, dan itu membuat Wu Zhou sedikit terlambat menghindar sehingga wajahnya pun terkena serangan itu hingga berdarah. Yang lalu seseorang itu yang ternyata tidak sendiri, mereka melanjutkan serangannya dari kedua sisi, sehingga Wu Zhou yang mendapatkan serangan mendadak tersebut terkejut. Bersamaan di sana terjadilah ledakan yang besar, membuat semua orang yang ada di sana heboh bertanya-tanya apa yang terjadi, kenapa mereka bertarung, dan juga apakah orang yang terkena serangan tersebut masih dapat bertahan. Begitu juga dengan Yun Feng yang melihat itu, dia pun berusaha bangkit bermaksud membantunya. Akan tetapi tiba-tiba dia mutah sembari mengatakan kalau sarapan yang dibuat oleh King Mao terlalu kuat. Kemudian Yun Feng yang menyadari dia tidak berdaya, dia pun meminta seseorang untuk pergi memberitahu orang-orang dari Sekte Dao, dan kalau dia melakukannya maka barang berharga yang ada di tangannya akan menjadi miliknya. Sontak melihat emas batangan tersebut, seseorang itu tidak banyak basa-basi langsung menuruti apa yang Yun Feng minta, menegaskan kalau dia akan melakukannya dengan cepat. Lalu kita berpindah ke sisi lain, terlihat di sana seseorang yang melakukan serangan kepada Wu Zhou. Mereka mengatakan bahwa dia mungkin sudah tidak tertolong karena serangan penyergapan mereka jelas tidak terhentikan, jadi kemungkinan besar dia terluka parah jika tidak mati. Tidak peduli seberapa kuat dia, kekuatannya masih di bawah mereka. Namun yang terjadi selanjutnya setelah asap menghilang, nampak di sana Wu Zhou masih baik-baik saja.
Malahan dia mencibir ketiga orang tersebut yang mana meskipun kekuatannya di atasnya, tapi dengan tidak tahu malu melakukan serangan mendadak. Tentunya melihat Wu Zhou tidak tergores sedikitpun, ketiga orang itu terkejut bertanya-tanya bagaimana itu mungkin, dia bahkan tidak tergores sedikitpun, tidak heran dia bisa menghabisi banyak murid Akademi Jixia, ternyata dia punya kemampuan. Kemudian salah satu dari mereka pun menegaskan bahwa bagaimanapun Wu Zhou akan mati hari ini, bersamaan dia menyiapkan teknik tombaknya serta langsung menerjang, dan begitu juga yang lainnya seperti sebelumnya mereka melakukan serangan combo. Menanggapi serangan tersebut, Wu Zhou di sana tetap stay cool bertanya apakah mereka mencoba membunuhnya. Di saat yang sama Wu Zhou juga menerjang hingga di sana terjadilah pertarungan dan terlihat pertarungan itu masih dapat diatasi oleh Wu Zhou dengan mudahnya, sehingga orang-orang yang melihat itu tercengang bertanya bagaimana Wu Zhou bisa mengendalikan pertarungan padahal jumlah mereka lebih banyak, bahkan para pembunuh itu berada di tingkat yang lebih tinggi. Begitu juga di sisi Yun Feng yang melihat pertarungan itu, dia berpikir di benaknya mengatakan saudara Wu Zhou dia adalah seorang jenius, karena dia dapat mengendalikan pertarungan dan pertarungan itu tidak main-main sebab dia telah melawan orang yang tingkatan kultivasinya di atas dirinya sendiri. Lalu kita kembali ke pertarungan Wu Zhou di sana kemudian. Menggunakan tekniknya yang dinamakan Sky Slash, hingga dari tebasan pedangnya muncullah sebuah aura menerjang membuat ketiga orang itu keringat dingin bersamaan langsung menahan serangan tersebut, akan tetapi meskipun ditahan oleh tiga orang mereka masih dapat terdorong mundur sehingga mereka pun bergumam di benaknya, bagaimana bisa anak ini memiliki energi sekuat ini, bahkan tingkatan yang dimilikinya tidak bisa mengeluarkan banyak jurus pedang dengan serangan skala besar seperti itu. Dengan pikiran seperti itu dia pun berkata kepada kedua temannya yang mana dia menyarankan untuk menggabungkan jurus mereka jika Wu Zhou tidak kalah dalam 3 gerakan mereka akan langsung kabur. Kemudian mereka pun langsung melakukannya yang mana saat melakukan itu mereka menyebutkan teknik masing-masing dari mereka sehingga tidak berselang lama muncullah sebuah aura merah berbentuk binatang besar bergigi tajam yang mana itu disebut Wolf the Bringer of Doom. Yang lalu semua orang yang ada di sana yang melihat teknik gabungan tersebut mereka pun menyatakan bahwa sekuat apapun Wu Zhou kali ini tidak mungkin dia bisa mengatasinya. Begitu juga dengan Yun Feng, dia yang mengkhawatirkan Wu Zhou, dia pun langsung meminta Wu Zhou untuk lari karena kemungkinan besar dia tidak bisa menerima serangan itu. Akan tetapi Wu Zhou tidak menghiraukannya, mengatakan yang intinya Wu Zhou tidak merasa ngeri, malahan dia bisa melampaui kekuatan mereka. Dan di saat yang sama seketika dari tubuh Wu Zhou keluarlah sebuah aura yang mana dia sudah menerobos dalam waktu singkat. Tentunya menyaksikan kejadian tersebut Yun Feng sangat tercengang bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukannya, begitu juga semua orang yang ada di sana mengatakan hal yang sama. Dan dijelaskan juga bahwa seseorang yang telah melakukan penerobosan ke tingkat tertentu secara instan maka akan menyebabkan tubuhnya kelelahan, dan aura roh yang ada di dalam dirinya akan mengering. Sedangkan di sisi para pembunuh mereka tersenyum jahat mengatakan bahwa beraninya dia menerobos di depan mereka, apakah dia benar-benar ingin mati? Apakah dia tidak tahu kalau seseorang melakukan penerobosan maka kekuatannya akan melemah untuk sementara waktu? Setelah mengatakan itu mereka pun langsung menerjang menggunakan tekniknya karena itu adalah kesempatan untuk membunuh Wu Zhou. Menanggapi serangan tersebut di sana Wu Zhou hanya diam saja membuat Yun Feng sangat khawatir berteriak meminta Wu Zhou untuk berhati-hati. Akan tetapi Wu Zhou masih tetap santai menyatakan bahwa memang benar dia tidak mempunyai banyak energi aura lagi di dalam tubuhnya. Namun dia akan melakukannya dengan mudah meskipun tanpa energi roh. Bersamaan Wu Zhou menggunakan kembali teknik Sky Levitating Slash, yang mana dari tebasan pedang itu keluarlah sebuah energi pedang langsung menghantam teknik gabungan para pembunuh itu sehingga di sana pun terjadilah ledakan yang besar. Kemudian setelah asap menghilang nampak ketiga pembunuh itu terlihat baik-baik saja. Tapi tidak berselang lama seketika mereka terbatuk mengeluarkan cairan merah sembari mereka bertanya-tanya bagaimana dia masih bisa melepaskan kekuatan yang begitu kuat.
Lalu Wu Zhou di sana langsung menghampirinya bertanya siapakah orang yang mengirimnya, dan jika mereka memberitahu siapakah orangnya maka dia akan memberikan kematian yang tepat. Mendapatkan ancaman tersebut mereka tidak merasa takut menyatakan bahwa mereka memang kalah dan jika dia ingin membunuhnya, maka lakukan saja bagaimanapun mereka tidak akan mengatakan apapun padanya. Sehingga dia tidak akan tahu dalang yang sebenarnya dan meskipun mereka mati hari ini hari-harinya juga tidak akan tenang. Mendengar hal tersebut Wu Zhou mengatakan bahwa itu sangat bagus meskipun mereka tidak mengatakan apapun padanya, membunuh mereka akan membuat segalanya lebih mudah baginya. Kemudian Wu Zhou langsung menerjang menyiapkan pedangnya sembari berteriak sekarang matilah dengan tenang, tentunya melihat Wu Zhou sungguh-sungguh ingin membunuh mereka membuat ketiganya ketakutan tidak menyangka Wu Zhou benar-benar akan melakukannya. Lalu pada saat itu tiba-tiba sang guru atau disebut juga mata empat langsung berteriak meminta Wu Zhou untuk berhenti dan jangan membunuh mereka. Akan tetapi di sana Wu Zhou tidak menghiraukannya sehingga terlihatlah mereka tidak berdaya menerima tebasan tersebut sampai mereka terkapar jatuh. Kemudian sang guru yang menyaksikan ketiga orang itu telah terkapar dia berteriak kepada Wu Zhou kenapa dia membunuh mereka. Wu Zhou pun membalas mengatakan bahwa mereka datang untuk membunuhnya, dan tentunya dia juga akan melakukan hal yang sama jadi apa ada yang salah dengan itu. Dan kenapa dia sangat marah? Mungkinkah Akademi Jixia yang mengirim mereka? Mendapatkan pertanyaan tersebut sang guru seketika panik, kemudian dia pun beralasan mengatakan yang intinya dia ingin membiarkan mereka hidup agar dia dapat mencari tahu siapa yang menyuruhnya. Jika tidak, seluruh dunia akan berpikir itu ulah Akademi Jixia yang mengirim para pembunuh untuk melawannya. Menanggapinya Wu Zhou hanya tersenyum kecil menyatakan bahwa dia tidak bisa berkata-kata lagi itu adalah urusannya. Lalu saat itu datanglah seseorang dari Sekte Dao yang datang dengan tergesa-gesa bertanya kepada Wu Zhou apakah dia baik-baik saja. Wu Zhou pun menoleh langsung memberi hormat menyebut seseorang itu sang tetua Ma, bersamaan menyatakan kalau dia sangat beruntung bisa menangkis serangan mereka, jika tidak mungkin dia tidak akan selamat. Mendengar hal tersebut sang tetua Ma, lantas menenangkan Wu Zhou mengatakan kalau dia akan mengurus semuanya. Setelah mengatakan itu tetua Ma, langsung berteriak menyatakan yang intinya sebelumnya Wu Zhou telah memiliki konflik dengan murid Akademi Jixia, jadi kemungkinan besar ini ulah mereka yang memiliki dendam kepadanya, karena itu mereka harus memberikan alasan yang masuk akal untuk itu. Tentunya mendapatkan tuduhan yang akan mencoreng nama baik Akademi, sang guru langsung memberi hormat mengatakan bahwa Akademi Jixia tidaklah bodoh. Konflik di antara Wu Zhou dan murid-murid terjadi belum lama ini, jika murid akademi mengirim para pembunuh dan melakukannya secepat itu bukanlah hal yang logis sama sekali. Akan tetapi perkataannya itu dibantah oleh Wu Zhou menyatakan dia hanya membersihkan namanya sendiri, sang guru yang mendengar itu sontak dia sangat kesal menyuruh Wu Zhou untuk menghentikan omong kosongnya, dan jangan bicara konyol. Kemudian tetua Ma, serta yang lainnya yang mendengar sang guru membentak Wu Zhou mereka seketika balik membentaknya, bahkan terus menyudutkannya membuat sang guru sangat panik ketakutan. Sementara itu Wu Zhou di sana yang melihatnya dia hanya tersenyum karena itu sesuai dengan rencananya. Lalu selepas itu tetua Ma, menyatakan bahwa yang mereka lihat sekarang Akademi Jixia adalah tersangka utama di balik upaya pembunuhan. Meskipun dia membela diri dengan mengatakan kebijakan-kebijakan yang menurutnya benar, itu masih tidak akan cukup karena sebelumnya terbukti Wu Zhou telah mempunyai sebuah konflik dengan murid Akademi Jixia, dan hari ini seketika muncul pembunuh yang mengejarnya. Jadi bagaimana seperti itu sebuah kebetulan? Tentunya mendengar pernyataan tersebut sang guru makin panik dibuatnya sehingga dia pun terus membela diri mengatakan bahwa itu tidak ada kaitannya dengan Akademi Jixia, yang lalu pada saat sang guru terpojok tiba-tiba dari belakang Wu Zhou berkata bahwa dia mempercayai perkataan sang guru menyatakan pembunuh itu tidak ada kaitannya dengan Akademi Jixia. Tentunya sang guru terkejut bertanya-tanya di benaknya kenapa Wu Zhou membelanya apa ada yang salah dengannya.
Begitu juga dengan Tutua Ma, dia langsung menoleh. Dengan Wu Zhou yang mengerti itu lantas menenangkannya, menyatakan dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Karena itu serahkan masalah itu kepadanya, dia akan memastikan bahwa harga diri Sekte Dao akan ditegakkan. Mendengar hal tersebut Tetua Ma, pada akhirnya setuju, menyatakan dia akan menuruti apa yang dia mau. Karena dia adalah korbannya, kemauannya adalah hal yang terpenting, jadi lakukanlah apa yang dia mau. Bersamaan mereka menatap tajam sang guru karena tidak jadi mengeroyoknya. Setelah itu Wu Zhou berkata kepada sang guru yang mana meskipun dia mempercayainya, dia masih meragukannya. Karena kota Jicheng adalah wilayahnya dan kebetulan dirinya bertemu para pembunuh di tempatnya. Oleh sebab itu dirinya meminta dia membantunya untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua ini, agar itu bisa meyakinkan semua orang kalau Akademi Jixia tidak ada kaitannya. Sang guru pun dengan terpaksa mengiyakan hal tersebut, mengatakan bahwa dalangnya mungkin sedang mencoba mengadu domba Akademi Jixia dan Sekte Dao, karena itu dia pasti akan menyelidiki masalah ini secara mendalam. Seterusnya sang guru bergumam di benaknya yang mana dia tahu bahwa Wu Zhou tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja, sehingga dia pun penasaran apa yang direncanakannya. Lalu Wu Zhou meneruskan perkataannya yang mana intinya Wu Zhou sudah melihat pengaruh Akademi Jixia di kota Jicheng, sehingga dia pun menduga-duga 3 hari adalah waktu yang cukup untuk mencari tahu siapa dalangnya. Tentunya mendengar hal itu sang guru keberatan, akan tetapi Wu Zhou tidak menghiraukannya, langsung memintanya untuk segera bergerak mengumpulkan beberapa orang untuk mencari tahu siapa dalangnya. Sehingga pada akhirnya sang guru tidak punya pilihan, dia pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Wu Zhou. Bersamaan Wu Zhou langsung menghampiri Tetua Ma, dan membisikkan sesuatu yang mana tidak dijelaskan apa itu. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Zhou, seketika itu Tetua Ma tertawa begitu keras memuji rencananya tersebut, sekaligus langsung berpamitan sembari mengatakan bahwa dia akan melakukan apa yang dikatakannya. Kemudian Yun Feng yang penasaran lantas bertanya apa yang dia minta kepada mereka. Wu Zhou pun membalas mengatakan bahwa dia akan tahu dalam 3 hari, lanjut berkata bahwa perguruan Sekte Dao telah lama melemah. Dan ini saatnya untuk menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang yang meremehkan Sekte Dao. Kemudian tidak berselang lama datanglah seseorang dengan dia langsung memberi hormat sembari berkata, yang intinya dia datang untuk memberitahu bahwa pangeran mengundangnya dalam pertemuan di istana. Tentunya mendapatkan undangan dari putra kaisar. Wu Zhou dan Yun Feng terkejut bertanya-tanya kenapa dia ingin menemuinya. Selepas itu Wu Zhou yang tidak tahu apapun lantas dia pun bertanya kepada Yun Feng, apakah dia mengetahui tentangnya. Yun Feng pun yang mengetahui sedikit tentangnya lantas memberitahu. Ada yang bilang bahwa pangeran yang diketahui namanya adalah Wang, adalah anak tunggal Kaisar Lu, dan telah memberi sumber penghasilan terbaik di umur yang sangat muda. Tidak hanya itu, pencapaiannya dalam mengelola istana sangat tinggi. Itu menandakan kekuatannya sama dengan murid inti utama Akademi Jixia. Karena itu jika ingin menemuinya lebih baik jangan terlibat konflik dengannya. Mendengar hal tersebut Wu Zhou pun bertanya apakah status Sekte Dao sebanding dengan Kaisar Lu. Yun Feng menjelaskan mengatakan bahwa di dunia ini mungkin memiliki jumlah kaisar yang tak terbatas. Namun Kaisar Lu dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Selain Akademi Jixia semua dalam genggamannya, rumor mengatakan bahwa Kaisar Lu mengontrol 3 wilayah di benua ini. Terus terang itu menakutkan walau secara angka Sekte Dao peringkatnya lebih tinggi dari kekaisaran di dunia, tapi itu cuma angka. Sejenak Wu Zhou pun terdiam memikirkan kembali langkah apa yang akan dia lakukan, tapi tidak berselang lama Wu Zhou pun memutuskan akan menemuinya lantas meminta seseorang itu untuk memimpin jalan. Beberapa waktu pun telah terlewati, Sin berpindah ke aula tempat latihan. Di sana nampak seseorang pria sedang melatih tubuhnya. Dan tidak berselang lama datanglah Wu Zhou serta seseorang yang memandunya. Dengan dia yang langsung memberi hormat memanggil pria itu dengan sebutan yang mulia. Di waktu yang sama juga Wu Zhou melakukan hal yang sama sembari dia bertanya mengapa dia memanggilnya.
Seketika itu sang pria itu yang tidak lain ternyata adalah Pangeran Wang. Dia pun menoleh dan bilang apakah benar dia Wu Zhou yang sebelumnya menerobos masuk ke aula bambu di Akademi Jixia. Lantas Wu Zhou membenarkan hal tersebut sembari berpikir di benaknya, dirinya menjatuhkan reputasi akademi itu, tapi pria ini tampak sangat senang tentang itu. Ini tampak seperti dia tidak memiliki hubungan baik dengan Akademi Jixia. Kemudian pada saat Wu Zhou berpikir seperti itu tiba-tiba Pangeran Wang menyiapkan sebuah serangan menyatakan bahwa Wu Zhou yang bisa menerobos masuk aula bambu murid inti, berarti dia sama sekali tak lemah, karena itu terimalah tinjunya untuk mengetesnya. Menanggapi hal tersebut Wu Zhou di sana tidak merasa ngeri malahan dia tersenyum, berpikir apakah dia berniat menyaksikan kekuatannya. Kalau begitu akan dia kabulkan sesuai keinginannya. Dan saat itu terjadilah ledakan di sana membuat semua orang yang ada di aula latihan terkejut, sebab Wu Zhou yang baru saja menerobos dia sudah berani menghadapi pangeran yang tingkatannya lebih tinggi darinya. Sehingga mereka pun membicarakannya, yang mana Wu Zhou sangat kuat tidak heran dia berani masuk ke aula bambu Akademi Jixia, karena kemungkinan besar tidak ada murid akademi yang dapat melawannya. Kita pun kembali ke pertarungan. Di sana nampak Pangeran Wang, tertawa memuji kekuatan Wu Zhou yang dapat menandingi teknik terkuatnya, sehingga dia pun seketika tertawa terbahak-bahak mengatakan bahwa kekuatannya seperti yang dirumorkan. Setelah itu Wu Zhou yang masih belum mendapatkan jawaban lantas dia pun bertanya lagi mengapa dia memanggilnya. Dengan wajah serius Pangeran Wang, membalas mengatakan kalau bukan di sini tempat mereka bicara. Bersamaan langsung memerintahkan pengawalnya untuk mengantar tamunya ke ruang pribadi. Kemudian tidak banyak basa-basi sang pengawal tersebut langsung membawa Wu Zhou pergi dari sana. Sementara itu sang pangeran yang masih ada di sana dia hanya melihat mengatakan bahwa pria itu benar-benar kuat, dan tidak bertulang lama seketika itu dari mulutnya keluarlah sebuah cairan merah mengatakan bahwa dia hampir tidak dapat menangkisnya. Akan tetapi semakin kuat anak ini akan semakin baik. Karena dia memiliki konflik dengan Akademi Jixia dan bahkan Sekte Dao juga mendukungnya. Yang tersisa tinggal mendapatkan kepercayaannya agar dirinya bisa menjadikannya pedang tajam dalam berurusan dengan Akademi Jixia. Singkatnya Xin berpindah ke ruang tamu di sana terlihat Wu Zhou sedang ngopi santai, dia berkata di benaknya bahwa pangeran mencoba mendapatkannya. Tapi berapa harga yang akan dia bayar untuk itu? Kemudian tidak berselang lama datanglah sang pangeran dengan dia yang memberi hormat meminta maaf karena membuatnya menunggu lama. Wu Zhou pun membalas mengatakan bahwa dia baru saja mengalami ancaman pembunuhan, dan dia masih harus mencari dalangnya. Tapi jika dia membutuhkan sesuatu dirinya akan hadir. Setelah itu pangeran yang sudah mengetahui permasalahan tersebut dia tidak basa-basi langsung memanggil pengawal untuk membawakan hadiah yang telah disiapkan. Lalu para pengawal tidak berselang lama langsung menuruti perintahnya dengan mereka langsung membawa sesuatu yang mana hadiah tersebut ternyata adalah Yue Longmen, yang mana di video sebelumnya dia telah berkonflik dengan Wu Zhou. Kemudian Wu Zhou yang melihat hal tersebut dia sangat tercengang menganggap sang pangeran sangat gila, karena dia berani turun tangan pada murid akademi di kota Jicheng, dan bahkan memotong semua anggota tubuhnya. Lalu pada saat Wu Zhou berpikir seperti itu Pangeran Wang, dari belakang berkata, Yue Longmen, kalah taruhan dengannya pada malam itu, yang mana harus memotong anggota badannya. Namun dia terus mencoba melarikan diri. Jadi dia memotong anggota tubuh Yue Longmen untuknya. Menanggapi hal tersebut Wu Zhou pun memujinya mengatakan dia begitu tegas dalam melakukan sesuatu dan dia sangat mengagumi itu. Mendapatkan pujian tersebut Pangeran Wang, seketika tertawa membalas mengatakan itu bukan apa-apa untuknya. Sejenak Wu Zhou bergumam di benaknya, dia ingin mendapatkan kepercayaannya hanya dengan menghukum Yue Longmen, dia sangat meremehkannya. Tapi ini juga peluang yang bagus untuk mendapatkan cuan darinya. Karena akhir-akhir ini dirinya menggunakan banyak ramuan energi dan dia juga kehabisan cuan.
Dengan pikiran seperti itu Wu Zhou seketika melangkah sembari berkata bahwa dia rasa Pangeran Wang telah salah paham akan sesuatu. Ketika bertanding dengan Yue Longmen, satu-satunya penyesalannya ialah tak menemuinya lebih cepat. Karena dirinya telah menjalin persahabatan baik dengannya, dan dia tidak berencana memotong anggota tubuhnya. Sontak mendengar hal itu Pangeran Wang terkejut panik. Dengan Wu Zhou yang melanjutkan perkataannya, apakah dia tidak tahu? Meskipun Yue Longmen kalah taruhan, ia menawarkan 500.000 yuan untuk membeli organnya dan dia juga menyetujuinya. Setelah itu mereka pun melupakan dendam di antara mereka. Sang Pangeran Wang, yang masih ragu lantas bertanya lagi apakah itu benar yang terjadi. Wu Zhou pun membenarkannya jika dia tidak percaya langsung tanyakan hal tersebut kepadanya. Tentunya sang pangeran menjadi panik bergumam menyatakan di benaknya bahwa dia benar-benar telah melakukan kesalahan. Sementara itu Wu Zhou dengan niat liciknya untuk mendapatkan cuan dia langsung berbisik kepada Yue Longmen, yang mana jika dia tidak ingin mati bekerja samalah dengannya. Mendapati hal itu Yue Longmen langsung mengangguk mengatakan dia akan melakukannya bersamaan dia pun berteriak menegaskan bahwa apa yang dikatakan Wu Zhou benar adanya, dirinya menyiapkan 500.000 yuan untuk diantar ke rumahnya sebelum dirinya ditangkap dan dibawa ke tempat ini. Setelah menyatakan itu Yue Longmen sejenak menangis di dalam hati mengatakan dia hanya bisa bekerja sama dengan Wu Zhou jika dia ingin bebas dari sini. Dan juga dirinya saat ini sangat merindukan sosok ibu membuatnya sangat ingin pulang. Kemudian sang Pangeran Wang, yang mendengar pernyataan itu dia hanya keringat dingin berpikir bahwa ia sangat sial, padahal dia tadinya akan menggunakannya untuk mendapatkan kepercayaan Wu Zhou. Tapi siapa yang tahu caranya melakukan sesuatu sangat aneh. Dia mungkin akan dalam masalah karena menyuruh pengawalnya untuk memotong anggota tubuh Yue Longmen tanpa sebab. Dengan pikiran seperti itu Pangeran Wang langsung merangkul Wu Zhou bertanya bisakah mengobrol berdua dengannya sebentar. Setelahnya sang pangeran tidak basa-basi menyatakan yang intinya dia merasa memaafkan Yue Longmen untuk 500.000 yuan terlalu murah, sebab dia telah memprovokasinya sehingga nilainya tampak agak tak sebanding. Wu Zhou pun membalas mengatakan bahwa harta bukanlah masalah untuknya. Karena dia seorang pangeran dia tidak akan tahu arti seberapa besar 500.000 yuan bagi orang biasa sepertinya. Mendengar hal tersebut sang pangeran yang mengerti maksudnya langsung memberikan cek sembari berkata bisakah dirinya menghilangkan persahabatan antara dia dan Yue Longmen. Dengan cuan ini, mendapati dia disogok tiba-tiba Wu Zhou menjadi berlagak suci berkata apakah dia ingin dirinya mengkhianati persahabatannya dengan Yue Longmen hanya untuk 500.000 yuan, apakah di mata yang mulia dirinya terlihat seperti itu? Sang pangeran pun yang tidak tahu apa yang diinginkan Wu Zhou lantas dia pun bertanya jadi apa yang dia inginkan sebenarnya, dan di saat yang sama juga sang pangeran berpikir di benaknya apakah dia benar sungguh orang yang tulus. Kemudian Wu Zhou yang mendapatkan pertanyaan tersebut dia seketika pura-pura batuk. Selepasnya dia yang masih berlagak suci berkata dengan lantang yang mana dia ingin jumlah cuan yang lebih. Tentunya mendengar hal tersebut sang pangeran tercengang berkata di benaknya bahwa dia sudah bodoh karena percaya dia punya rasa yang tulus. Setelah itu mereka pun pada akhirnya tawar-menawar untuk jumlah cuan yang akan diberikan oleh sang pangeran, yang intinya jumlahnya sudah mencapai 1 juta yuan dan itu membuat sang pangeran kesal merasa dia telah diperas habis-habisan. Oke sampai di sini dulu pembahasannya terima kasih sudah menonton video ini sampai ketemu lagi video selanjutnya.